Saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan yang dahsyat. Amin. Saya percaya kita dalam berkat Tuhan yang dahsyat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, yang di belakang boleh mendekat, jangan jauh-jauh, ya. Puji nama Tuhan, kita belajar firman Tuhan hari ini dengan satu topik yang luar biasa, yaitu Kingdom Citizenship. Kingdom Citizenship. Kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Efesus pada pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Efesus pada pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Saya percaya kita semua sudah punya outline khotbah ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, supaya kita makin hari makin menyala di dalam Tuhan. Amin. Semakin hari kita semangat di dalam Tuhan. Efesus pada pasal yang kedua, ayat yang ke-19, kita baca bersama karena satu ayat. Saya ajak kita untuk dengan suara keras, kita baca bersama, 3, 2, 1. Dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan bahwa pada Efesus pada pasal yang kedua, ayat yang ke-19, bahwa kita bukan lagi orang asing, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, dari anggota keluarga, ya, dari anggota keluarga Allah. Nah, coba kita buka lagi dalam Filipi pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Filipi pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Sekali lagi saya mengundang kita untuk kita baca bersama-sama karena satu ayat. Filipi pada pasal yang ketiga ayat yang ke-20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita belajar satu topik ya yang sangat luar biasa hari ini mengenai Kingdom Citizenship. Artinya warga kerajaan Allah. Dikatakan di Filipi pada pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi artinya orang Kristen, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, warganya adalah kewarganegaraannya adalah warga sorga. Amin. Katakan kita warga sorga. Amin. Kita adalah warga sorga. Setelah Tuhan Yesus menebus kita, kita bukan lagi menjadi warga dunia. Walaupun dalam kehidupan kita bernegara, kita adalah warga Indonesia di muka bumi, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ada satu identitas yang baru bagi kita. Ada satu kewarganegaraan yang baru bagi kita sebagai orang percaya, yaitu warga negara kerajaan surga. Amin. Warga negara kerajaan surga. Makanya kalau kita buka di slide yang pertama, ya, kita baca bersama dikatakan Allah memperlakukan kita bukan sebagai member atau anggota gereja, tetapi sebagai citizenship atau warga kerajaan sorga. Sebab ia ingin memberikan fasilitas, garansi, atau jaminan dan segala sesuatu di dalam kerajaan Allah menjadi kepunyaan kita. Jadi ketika Yesus menebus kita di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita yang tadinya hidup dalam duniawi, kita yang tadinya hidup dalam dosa, tadinya kita terikat dengan dosa, pada saat Yesus mati di kayu salib, mengampuni kita, dan Yesus katakan, sudah selesai. Pada saat itu juga, kehidupan kita beralih dari warga duniawi atau sikap-sikap duniawi, sifat-sifat duniawi, karakter duniawi, kita menjadi kingdom citizenship. Makanya kalau Bapak Ibu belajar, ada namanya, kalau Bapak Ibu belajar dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, ada namanya kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Pernah Bapak Ibu baca? Ada namanya kerajaan Allah dan juga kerajaan sorga. Kerajaan Allah bicara mengenai suasana, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Makanya dalam
Kalau kita baca dalam 1 Korintus pada pasal yang keempat ayat 20, bahwa kerajaan Allah bukan perkataan, tapi kuasa. Kerajaan Allah bukan perkataan, tapi kuasa. Dan di Roma pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, coba kita buka dalam Roma pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Kita Roma pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Nah, dikatakan begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan karena bagi kita warga kerajaan Allah, soal makanan dan minuman bukanlah hal yang utama. Tetapi biarlah kamu hidup dipimpin oleh Roh Allah, sehingga kamu dapat melakukan yang benar, mengalami ketenangan, merasakan sukacita dalam perlindungan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita mengalami kerajaan Allah di bumi, ya, kita mengalami kerajaan Allah, artinya suasana kerajaan Allah terjadi di hidup kita. Amin. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita, ketenangan terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya dikatakan kerajaan sorga. Kerajaan sorga bicara mengenai tempat. Yaitu ketika Tuhan kita yang berada di sorga, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya kalau kita baca dalam doa Bapa kami, Matius pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, dikatakan, coba kita buka dalam Matius pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Ya, terima kasih ya media yang sangat luar biasa. Bersama kita baca, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dunia sudah dikuasai oleh si jahat. Makanya di waktu-waktu lalu kita belajar dalam 1 Yohanes pada pasal yang ke-5 ayat yang ke-19, bahwa dunia di bawah kuasa iblis. Kuasa iblis sekarang diumpamakan sebagai penguasa udara. Efesus 2, ya. Efesus pada pasal yang kedua, ayat yang kedua, dikatakan bahwa dunia dikuasai oleh penguasa udara. Atau dunia di bawah kaki iblis. Tetapi anak Tuhan yang sebagai kingdom citizenship harus membawa suasana kerajaan Allah, membawa suasana kerajaan sorga yang ada di sorga Bapak Ibu Saudaraku, turun di muka bumi. Supaya kita berdampak bagi banyak orang. Karena dunia dan seisinya, dunia sudah dikuasai, sudah dibawa pengaruh si jahat. Makanya jangan heran ketika Yesus pada saat dicobai oleh iblis. Kalau iblis katakan kepada Yesus, kalau engkau ingin menjadi penguasa, kau ingin menjadi raja, sembahlah aku. Karena apa? Ketika iblis dibuang dari, Lucifer dibuang dari sorga, Bapak Ibu Saudaraku, ya, Lucifer dibuang dari sorga ke bumi, dan pasukannya dan CS-nya mereka menguasai bumi. Makanya anak Tuhan yang punya karakter kingdom citizenship, artinya bukan hanya warga gereja biasa, tetapi warga kerajaan Allah, wajib untuk kita, dikatakan kita menjadi dampak bagi dunia yang sudah dikuasai oleh si jahat. Makanya kenapa Bapak Ibu Saudaraku ada namanya karakter duniawi, sifat-sifat duniawi. Makanya ketika anak Tuhan, ya, dia mau menjadikan, nggak ada lagi Matius 6 ayat yang ke-10. Ya, ketika mau menjadikan Bapak Ibu Saudaraku bahwa menjadi di bumi seperti di sorga. Bukan sorganya yang turun dari sorga, dari tempat yang mulia, tetapi suasana kerajaan sorga terjadi di muka bumi. Yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan yang gak terikat dengan kuasa iblis. Kenapa? Karena kita sudah ditebus dengan kuasa yang mahal, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Makanya jangan jual Yesus dengan hal yang murahan. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua sangat mahal di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang bukan, kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Sehingga dia mau datang
untuk menebus kita dengan darahnya yang mahal. Makanya kalau anak Tuhan, kalau meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, dia meninggalkan Tuhan. Artinya dia meninggalkan yang termahal dalam kehidupannya. Dia menyangkal yang termahal. Ya, dia tidak menghargai yang termahal dalam hidupnya. Karena saya percaya yang termahal dalam hidup kita yaitu Tuhan kita, juru selamat kita, Tuhan Yesus. Itulah kingdom citizenship. Itulah kita sebagai warga negara kerajaan Allah yang bukan hanya member, bukan hanya gereja, bukan hanya anggota biasa, tetapi kita adalah orang-orang warga kerajaan. Kalau warga biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, nggak datang gereja nggak masalah. Warga biasa. Tapi kalau dia citizenship, artinya dia legalitasnya ada. Dia punya legalitas. Dia punya identitas. Dia punya kepemilikan, Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa gereja yang saya bergereja di sana adalah milik saya. Adalah dalam konteks sebagai kepemilikan, saya bergereja di sana. Dan artinya di sana saya punya peran di sana. Jadi citizenship, Bapak Ibu Saudaraku, harus ada peran dari kita. Ada perjuangan dari kita. Kita bukan warga biasa. Kita bukan member. Bapak Ibu kalau member gym, kalau nggak pergi gym nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu member yang benar-benar member yang premium, kalau nggak pergi, bukan gym tapi ada hal yang lain, misalnya dalam konteks yang lain. Kalau dia member yang premium, dia harus pergi. Kenapa? Karena dia diawasi, Bapak Ibu Saudaraku. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Kita bukanlah member yang biasa, tetapi kita adalah warga kerajaan Allah. Amin. Yang punya garansi dari Allah. Yang punya garansi dari Tuhan. Kenapa Pak? Saya bisa tahu saya punya garansi dari Tuhan. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, aku menyertai engkau dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu adalah garansi Allah dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan, sebagai kingdom citizenship. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita menghadirkan suasana kerajaan sorga, ya, kita menghadirkan suasana kerajaan sorga di muka bumi karena bumi sudah dikuasai oleh si jahat, sehingga anak Tuhan terpanggil untuk kita menjadi terang di muka bumi. Amin. Supaya kita mempengaruhi yang gelap ini, supaya semakin hari kegelapan diubahkan Tuhan, diubahkan Roh Kudus menjadi terang. Karena ada anak-anak Tuhan yang menjadi berkat, yang menjadi membawa pengaruh, yang membawa impact di tempat di mana Tuhan tempatkan. Makanya lihat, kalau anak Kristen, orang percaya, mukanya beda Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun kita kurang keren ya kan Bapak Ibu Saudaraku, tapi mukanya bersinar. Mukanya glowing Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Mukanya terang. Makanya kalau ada orang yang mukanya terang, mukanya bersinar, pasti Kristen ya. Makanya ada istilahnya Kristenable. Mukanya Kristen banget begitu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ada sinar, ada cahaya, ada glowing Bapak Ibu Saudaraku. Terpancar kehidupan dari muka orang percaya. Dalam Amsal pada pasal yang keempat ayat yang ke-23. Ya, coba kita buka Amsal pada pasal yang keempat ayat yang ke-23. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya orang Kristen, supaya dia selalu menjaga mukanya tetap bercahaya, mukanya tetap glowing Bapak Ibu Saudaraku, mukanya tetap bersinar. Dia harus menjaga hatinya. Supaya apa? Karena dari hati terpancar kehidupan. Makanya hati orang percaya, maaf, jangan diisi dengan dendam. Amin.
Hati orang percaya jangan diisi dengan sakit hati. Hati orang percaya jangan diisi dengan mau balas dendam. Hati orang percaya jangan diisi dengan iri hati. Tetapi hati orang percaya harus diisi dengan suasana kerajaan sorga. Yaitu sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Makanya supaya hati kita benar-benar terpancar kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Orang kalau bisa mengampuni Bapak Ibu Saudaraku, bisa kelihatan dari mukanya. Ya. Orang kalau bisa memaafkan orang lain, orang kalau bisa sabar, punya kesabaran, kelihatan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, artinya dengan hati kita terpancar kehidupan Bapak Ibu Saudaraku, suasana hati orang percaya tidak ditentukan oleh keadaan. Amin. Suasana hati orang percaya, damai sejahtera orang percaya tidak ditentukan oleh situasi. Mungkin saat ini Tuhan sedang membentuk kita, kita mungkin sakit. Kita melewati proses kita sakit Bapak Ibu Saudaraku, sakit fisik, tapi kita tetap sukacita. Kenapa? Karena ada jaminan kerajaan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita dalam pergumulan, tetapi kita tetap punya kesabaran Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita tetap punya sukacita. Orang lain boleh mengeluh, tetapi kita tetap punya sukacita dalam kehidupan kita. Walaupun kita dalam pergumulan yang gak mudah. Artinya di sini kita mulai percaya, kita mulai sadar bahwa dari hati kita terpancar kehidupan. Makanya jangan isi hati kita dengan hal-hal yang gak menghidupkan. Tetapi isi hati kita dengan sukacita, damai sejahtera, kebenaran. Makanya damai sejahtera orang percaya gak ditentukan oleh keadaan Bapak Ibu Saudara. Mau dia kaya, mau dia gak kaya, dia tetap punya damai sejahtera. Amin. Ya. Mau dia sedang berjuang, mau dia sedang punya pencapaian yang hebat, dia tetap punya sukacita dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia mau menghadirkan suasana kerajaan sorga di bumi. Seperti doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Suasana kerajaan sorga terjadi di muka bumi. Makanya dikatakan begini, ya, syarat menjadi warga kerajaan Allah. Yohanes pada pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yohanes pada pasal yang pertama 3, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Boleh kita baca bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ayat yang kelima dengan suara keras kita katakan bersama. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, syarat menjadi warga kerajaan Allah, yang pertama adalah mengalami kelahiran baru. Mengalami kelahiran baru. Dan yang berikutnya dikatakan kelahiran berdampak pada kewarganegaraan. Kelahiran berdampak pada kewarganegaraan. Jadi artinya di sini dikatakan bahwa yang pertama kalau kita mau lahir baru Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama dikatakan lahir air atau lahir dari air Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, lahir yang lahir air, dan yang berikutnya mengalami pertobatan atau dalam bahasa Yunani metanoia. Metanoia artinya mengubah cara berpikir, berbicara, dan bertindak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa seseorang harus dilahirkan dari air dan roh? Pertama, dari air dikatakan bahwa
Karena air melambangkan pembersihan. Air melambangkan pembersihan. Jadi orang-orang yang biasanya kotor, orang-orang yang tadinya mereka kotor, Bapak Ibu Saudaraku, mereka mengalami pembersihan ketika mereka mandi, Bapak Ibu Saudaraku. Coba Bapak Ibu, 3 hari coba nggak mandi. Beda, parfumnya nggak usah dibeli, Bapak Ibu Saudaraku. Muncul parfum alami dalam tubuh kita. Kenapa? Karena kita nggak mengalami proses pembersihan. Makanya lahir dari air melambangkan kelahiran baru, di mana kita mengalami peralihan dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Artinya kingdom citizenship, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dia harus berani mengalami peralihan dalam kehidupannya. Mau gak mau, karena dia diberikan kekuatan dari Roh Kudus, dia mengubah cara hidupnya yang lama menjadi baru. Ya, dia harus mau memaksa dirinya karena dia adalah buatan Allah. Sehingga dia memaksa dirinya dengan pertolongan Roh Kudus, dia mengalami kelahiran baru dalam kehidupannya. Makanya ketika kita lahir baru, itu akan berdampak pada kewarganegaraan. Makanya orang yang lahir baru di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, Filipi pada pasal yang ketiga ayat 20, dia punya identitas yang baru. Amin. Dia punya legalitas yang baru. Dia punya hal yang baru. Tadinya dia warga dunia. Tadinya dia warga dengan kehidupan yang lama. Warga dunia, Bapak Ibu Saudaraku, selalu membanggakan hal-hal yang lama. Orang dunia selalu membanggakan hal-hal yang lama yang sudah lewat. Nah, terjadi peralihan saat kita lahir dari roh, dari air, yaitu menuju kehidupan yang baru. Kenapa? Karena sudah ada pembersihan melalui proses baptisan. Makanya orang yang sudah dibaptis, Bapak Ibu Saudaraku, dia sudah menjadi warga negara kerajaan sorga. Hidupnya, hidup yang bukan sekedar member, bukan sekadar. Ternyata bahasa Indonesia yang baik dan benar, Bapak Ibu Saudaraku, bukan sekedar, sekadar, katanya begitu. Jadi saya masih belajar hari-hari ini untuk mengucapkan, karena lidah saya agak kurang enak kalau mengucapkan sekadar. Jadi kita bukan sekadar ya, warga biasa ya, member biasa, tetapi kita kingdom citizenship, warga negara kerajaan surga. Karena kita sudah lahir baru, sehingga terjadi peralihan pada kewarganegaraan kita. Dan setelah terjadi peralihan pada kewarganegaraan kita, Bapak Ibu Saudaraku, harus ada namanya pertobatan. Makanya setelah pembaptisan, ya, sebelum pembaptisan orang bertobat, tetapi setelah pembaptisan, pertobatan berlangsung setiap hari. Amin. Pertobatan, pertobatan Bapak Ibu Saudaraku bukan cuma satu kali, tapi berlangsung setiap hari. Karena pertobatan bicara mengenai metanoia. Roma pada pasal yang ke-12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pola pikirmu. Metanoia artinya mengubah cara berpikir, berbicara, dan bertindak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ingat baik, ketika kita sudah mengalami kedewasaan, kita bukan sekadar member biasa, kita warga kerajaan, ya. Kita tahu tiap hari Minggu ada ibadah. Kita tahu komsel kita tiap hari apa, Bapak Ibu? Jumat. Doa pagi kita hari apa? Selasa sampai Jumat. Tetapi khusus minggu ini, doa pagi kita Selasa sampai Kamis. Jumatnya kita libur. Harusnya kita libur di Kamis karena ada ibadah kenaikan, Bapak Ibu. Tetapi karena ibadah kenaikan kita ngumpulnya agak pagi ke siang. Saya khawatir Bapak Ibu bobok lagi yang kedua kali.
atau kesiangan kalau nggak ada doa pagi. Karena makanya hari Kamis setelah doa pagi jangan bobok cantik lagi Bapak Ibu Saudara ya. Jangan tidur lagi. Nggak usah rebahan lagi. Persiapkan diri menuju Cibubur. Amin. Kita ke Buperta Cibubur. Karena kalau tidur kedua biasanya lebih bablas dari tidur yang pertama. Coba mau bukti. Kalau alarm bunyi, kita matiin alarm Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidur tanpa alarm. Wow. Kita bisa kebablasan. Makanya hari Kamis pagi kita tetap ada doa pagi. Liburnya dialihkan ke hari Jumat. Setelah libur Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Setelah doa pagi kita mulai membersihkan diri kita. Kita mulai mandi. Bersiap-siap kita menuju ke Cibubur. Ke ibadat kenaikan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Pertobatan berlangsung setiap hari. Dimulai dari cara pandang kita, karena pola pikir yang mau pola pikir yang menggerakkan setiap orang. Makanya orang Kristen kalau dia berubah itu disebut metanoia, tapi kalau dia nggak berubah itu dia disebut sebagai metagroup. Bapak Ibu tahu metagroup? Tahu? Sosial media. Metagroup ada IG, ini cuma singkatannya doang Bapak Ibu. Saya kan nggak ambasadornya Metagroup, jadi saya nggak perlu sebut lengkap. Ada IG, ada FB, ada yang masih pakai Facebook di sini? Oh masih. Terus ada satu lagi, ada WhatsApp, ada WA, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kalau kita nggak mengalami metanoia dalam kehidupan kita, nggak ada pembaharuan pola pikir dalam kehidupan kita, kekristenan kita hanya sekedar sosial media, Bapak Ibu Saudaraku. Kekristenan kita hanya sekedar dilihat orang di Instagram keren, sekedar dilihat orang di Facebook keren, hanya dilihat orang di status WhatsApp keren, tetapi kita nggak pernah mengalami perubahan pola pikir dalam kehidupan kita. Kita nggak menggerakkan diri kita sebagai warga kingdom citizenship yang sudah punya identitas baru, yang sudah punya legalitas baru sebagai warga kerajaan untuk mau mengambil inisiatif, mengambil komitmen untuk mau melangkah. Atau dia punya konsistensi untuk dia mau berubah dalam kehidupannya. Perubahan itu bersifat pribadi Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau pola pikir kita berubah, kita bukan sekedar orang Kristen yang tampil hebat di sosial media, tapi kita orang Kristen yang tampil hebat di dunia nyata. Makanya jangan terpengaruh dengan apa yang ada di dunia maya dibandingkan apa yang ada di dunia nyata. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, saya belajar. Sebelum saya menulis status di sosial media saya belajar. Ini baru saya belajar Bapak Ibu Saudara. Saya harus sebelumnya mendisiplinkan diri saya, melatih diri saya untuk saya membaca Alkitab. Ya. Ingat rumus saya baca Alkitab Bapak Ibu? 1 hari 1 pasal. 5 tahun selesai. 1 hari 5 pasal berarti 1 tahun selesai. Puji Tuhan kemarin dalam Komsel Bapak Ibu Saudara ada yang menyaksikan. Saya baca Alkitab ikut caranya Pak Ari. Ya bukan berarti ya itu kan rumus saya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi setelah 1 hari saya baca 1 pasal. Setelahnya saya baca acak-acakan. Ya saya bilang ya terserah. Yang penting berurutan 1 hari 1 pasal, 5 tahun kita selesai baca Alkitab. Berurutan 1 hari 5 pasal, 1 tahun kita selesai membaca Alkitab. Dan Bapak Ibu kalau sudah selesai membaca Alkitab, akan ada rasa haus dalam diri dari Roh Kudus. Memberikan kita rasa haus untuk kita mau lebih dan lebih lagi. Untuk mau membaca kitab suci, amin. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, kita sebagai warga kerajaan sorga, jangan terpengaruh dengan apa yang ada di sosial media. Anak muda, hati-hati cari jodoh di sosial media. Yang mukanya glowing, itu banyak efeknya Bapak Ibu Saudaraku. Itu kan ada bisa kita atur efeknya atau apa namanya ya. Ada namanya efek atau jadi kita yang hitam manis ya
bisa jadi putih, Bapak Ibu Saudaraku. Kita yang kurang mancung bisa jadi mancung. Jadi jangan terpengaruh dengan sosial media. Tetapi kita harus sebagai orang percaya warga kerajaan sorga harus membuktikan kehidupan kita di dunia nyata. Jangan hanya di dunia maya. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, saya belajar untuk saya nggak menyindir orang di sosial media. Tahukah kalau kita adalah orang yang suka menyindir orang di sosial media, kita sedang membangun musuh bagi banyak orang. Kita sedang membangun musuh, kita dimusuhi banyak orang. Kenapa? Kita tulis status, ya. WA saya kontaknya 2000-an Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang lebih lagi ya kan. WA di handphone saya sekitar 1200-an kalau nggak salah. Nggak tahu, mungkin banyak yang nomornya udah nggak aktif. Tapi kalau mereka nggak kasih tahu saya, ya saya nggak hapus juga nomor mereka. Dan Bapak Ibu, 1200 sekian kontak WhatsApp. Kalau saya tulis status nyindir orang yang disindir nggak merasa. Tetapi orang yang nggak yang menjadi alamat kita, yang nggak menjadi tujuan kita, merasa Bapak Ibu Saudara. Jadi 1200 WA, ya 1200 kontak WA. Bayangkan kalau 10%-nya tersinggung. Mereka memusuhi saya, berarti musuh saya 200 lebih Bapak Ibu Saudaraku. Baru dari status menyindir orang. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, lebih baik status anak Tuhan adalah firman Tuhan yang membawa, yang mendidik kita kepada Tuhan. Status kita firman Tuhan, tetapi ingat baik, status itu kena kembali ke diri kita, kena kembali kepada orang lain. Kenapa? Karena firman Tuhan pedang bermata dua. Makanya seorang pengkhotbah Bapak Ibu Saudara, sehebat apapun khotbahnya tetap kena kepada dirinya Bapak Ibu Saudaraku, kepada jemaat dan juga kepada dirinya. Jadi kalau kita mengalami metanoia, bukan sekadar meta group atau sosial media. Kita melatih diri kita untuk kita mengalami perubahan setiap hari dalam kehidupan kita. Perubahan jangan ngelihat orang lain. Gak usah melihat orang lain, tetapi fokus kepada diri kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudaraku? Apa yang kita tampilkan di dunia maya ternyata sesuai dengan apa yang ada di dunia nyata. Itulah warga kerajaan sorga. Apa yang dituliskan, status rohani yang dituliskan di dunia maya sesuai, kompak, ya, pas dengan apa yang ada di dunia nyata. Supaya apa? Supaya orang melihat kita bukan sekedar orang percaya. Salah lagi Bapak Ibu. Kita bukan sekadar orang percaya yang hebat di sosial media, tetapi kita juga hebat di dunia nyata. Amin. Makanya kalau kita tulis status, kita belajar untuk kita juga melatih diri kita menjadi seperti apa yang kita tuliskan. Dikatakan begini, cara berpikir dan berperilaku secara kerajaan Allah tidak boleh khawatir tentang kebutuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini enggak mudah. Hari-hari ini enggak gampang. Ya. Hari-hari ini enggak mudah. Tetapi orang percaya melatih dirinya. Supaya apa? Supaya dia enggak punya kekhawatiran dalam kehidupannya. Makanya kalau kita perlu apa? Kita cari Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita butuh apa? Kita cari Tuhan. Begini Bapak Ibu Saudaraku. Dalam bahasa asli antara beribadah, bahasa asli beribadah dan bekerja pakai satu kata. Namanya avoda. Jadi orang yang rajin beribadah artinya orang yang rajin bekerja. Amin. Karena satu kata. Jangan sampai kita adalah orang-orang yang rajin. Kita kejar hadirat Tuhan. Kita kejar hanya kerajaan sorga. Kita hanya kejar hanya akhirat Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kita melupakan pekerjaan kita di bumi. Kita melupakan panggilan kita di bumi. Kita melupakan pekerjaan kita di bumi. Enggak jadi Bapak Ibu Saudaraku. Enggak klop. Kenapa? Karena kita belum memahami
arti avoda secara lengkap. Avoda artinya beribadah dan bekerja. Artinya apa yang kita tampilkan di ibadah, itu juga yang kita tampilkan dalam pekerjaan kita. Kalau kita punya integritas dalam ibadah kita juga punya integritas dalam pekerjaan kita. Kalau kita disiplin dalam ibadah kita juga disiplin dalam pekerjaan kita. Makanya sebenarnya anak Tuhan yang rajin ibadah, yang memahami akan hal ini, dia nggak malas-malasan Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena avoda, bekerja, beribadah, dan bekerja itu pakai satu kata. Jadi dia nggak hanya mengejar kerajaan sorga, dia nggak hanya mengejar akhirat, dia nggak hanya mengejar Tuhan, tetapi juga dia mengejar apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupannya, apa yang menjadi pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Karena saya percaya Tuhan memberkati kita juga bisa melalui pekerjaan kita. Amin. Tuhan memberkati kita melalui setiap bisnis usaha kita. Makanya orang Kristen harusnya kalau rajin cari Tuhan, berarti juga harus rajin dalam pekerjaannya. Amin. Orang Kristen kalau rajin cari Allah, dia juga harus rajin cari nafkah dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya sama, supaya seimbang antara beribadah dan bekerja seimbang. Amin. Kenapa? Karena kita dapat garansi dari Allah. Ketika kita bekerja, Tuhan menyertai kita. Yang pertama tadi, yang A, kita lahir dari air. Yang kedua, atau B, lahir dari roh. Lahir roh artinya menerima Yesus dan dipenuhi Roh Kudus. Menghasilkan buah-buah kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan setelah Nikodemus diajak oleh Tuhan untuk dia lahir dari air, kemudian dia lahir oleh Roh Kudus. Kenapa orang percaya harus lahir dari Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Supaya apa? Kita kalau lahir dari Roh Kudus, ada elemen atau ada pribadi ilahi. Ada pribadi ilahi yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita semangat, yang memberikan kita power untuk kita bisa berubah, untuk kita bisa mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Makanya sebenarnya orang Kristen adalah orang yang gampang berubah. Kenapa? Karena dia nggak sendiri. You are not alone, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, you never walk alone. Itu semboyan klub bola yang tahu-tahu aja. YTT aja Bapak Ibu Saudara. You never walk alone. Orang Kristen dia nggak pernah berjalan sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Ada pribadi yang Roh Kudus yang memberikan kekuatan, elemen ilahi dalam kehidupannya, sehingga dia punya kekuatan untuk berubah. Makanya orang Kristen harusnya gampang mengalami perubahan. Kenapa kita nggak bisa berubah? Karena kita nggak mau menaruh kehidupan kita supaya diubahkan oleh Tuhan. Kita nggak mau mengalami perubahan pola pikir, metanoia dalam kehidupan kita. Makanya orang Kristen yang berubah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, yang metanoia dalam kehidupannya, dia menghasilkan buah kebenaran. Dia menghasilkan buah roh. Galatia pada pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Ya, ada satu buah roh, tetapi 9 rasa. Buah roh satu Bapak Ibu Saudaraku, tapi dampaknya 9. Supaya kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Dan yang bagian berikutnya dikatakan, bagian Tuhan tak bisa disentuh. Bagian Tuhan yang gak bisa disentuh, milik Tuhan tidak bisa disentuh. Yang pertama, pembalasan. Orang pembalasan atau dalam Roma pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-19, orang yang tahu posisinya akan lebih mudah mengalah. Coba kita buka dalam Roma pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-19.
Roma pada pasal yang ke-12, ayat yang ke-19 dikatakan, coba kita baca bersama Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, suasana kerajaan sorga, suasana kerajaan Allah bicara mengenai suasana damai sejahtera, kebenaran, sukacita. Ketika turun di atas muka bumi, yang oleh orang Kristen yang menjadi ambasadornya, yang menjadi wakilnya, atau kita warga kerajaan yang melakukannya. Ketika Bapak Ibu Saudaraku, kita paham ada SOP kerajaan sorga yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus. Ketika kita sudah mengalami metanoia, perubahan pola pikir, dan berikutnya kita nggak boleh melakukan pembalasan. Walaupun kita sudah gemes, Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun kita sudah agak, sangat gemas sekali. Hati kita nggak tenang, Bapak Ibu Saudaraku. Karena kalau kita melakukan pembalasan, berarti hati kita bukan sumber kehidupan. Tapi hati kita sumber malapetaka, Bapak Ibu Saudaraku. Hati kita bukan sumber kehidupan lagi. Seperti pada Amsal yang keempat ayat yang ke-23 tadi. Tapi hati kita adalah sumber pembalasan. Makanya anak Tuhan nggak boleh balas. Walaupun sudah gemas, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya dalam pelayanan gereja kita, ya saya tetap berusaha, Bapak Ibu Saudaraku. Ya walaupun kadang saya bikin gemas Bapak Ibu, karena ada hal yang mungkin gak enak. Bapak Ibu juga bikin gemas saya, kita saling menggemaskan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tapi tetap saya kontak, tetap saya WA. Karena kan enak kalau sama-sama gemas kita saling WA. Hanya kadang agak lama dibalasnya. Jangan marah Bapak Ibu Saudaraku ya, jangan marah ya. Kalau agak lama dibalas, saya kalau di WA saya Bapak Ibu, istri saya boleh lihat handphone saya, karena sudah nikah. Boleh lihat handphone saya, tapi kalau ada WA jangan dibaca. Karena kalau saya baca, kalau perlu saya balas. Karena kalau sudah dibaca, saya nggak tahu WA yang mana yang diberikan kepada saya. Makanya handphone saya lihat aja. Main game, buka aja, nggak ada yang rahasia Bapak Ibu Saudaraku. Makanya suami istri, kalau sudah menjadi satu, handphone nggak usah lah pakai pola-pola. Ya pokoknya boleh pakai pola atau pakai password. Tetapi pasangan juga tahu. Supaya apa? Jangan ada rahasia di antara kita. Tetapi yang ada adalah keterbukaan. Karena dua sudah menjadi satu. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, walaupun Bapak Ibu kadang melihat Pak Ari kok agak gemes ya. Ya, saya juga kadang melihat Bapak Ibu agak gemes. Tetapi kita tetap berkomunikasi. Supaya apa Bapak Ibu Saudaraku? Komunikasi membuat kita semakin dekat. Makanya hari-hari ini tetap bangun komunikasi dalam rumah tangga. Coba kita buka Efesus pada pasal yang kedua ayat yang ke-9. Efesus pada pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ya, dikatakan itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya begini Bapak Ibu Saudaraku. Terkadang orang yang mengalah bukan berarti dia kalah. Tetapi justru orang yang mengalah karena dia dewasa. Coba dengar baik. Quote ini Bapak Ibu Saudara. Ini saya juga baru dapat. Orang yang mengalah bukan berarti orang yang kalah. Tetapi orang yang mengalah adalah orang yang dewasa. Makanya terkadang dalam momen tertentu Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita harus mengalah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bukan berarti kita kalah. Tetapi justru kalau kita mengalah karena kita punya kedewasaan. Hanya orang yang dewasa rohani yang mampu mengalah. Dan yang berikutnya dikatakan penghakiman. Tegurlah orang lain dengan kasih tanpa menghakiminya. Bapak Ibu Saudaraku, tegurlah orang lain dengan kasih tanpa menghakimi. Kenapa terjadi penghakiman dalam kehidupan kita? Karena kurang komunikasi. Karena kita kurang tahu latar belakang orang. Karena kita kurang berkomunikasi. Kita kurang tahu konteksnya. Kita kurang nanya Bapak Ibu Saudaraku. Makanya nanya. Makanya tetap
berkomunikasi. Dan berikutnya dikatakan kemuliaan. Lucifer dan Nebukadnezar mensejajarkan dirinya dengan Allah, lalu disingkirkan dan binasa. Jadi hal-hal yang gak perlu disentuh, milik Tuhan yang gak bisa disentuh tadi, yang pertama pembalasan, penghakiman, dan kemuliaan. Makanya dalam pelayanan Bapak Ibu Saudaraku, gak usah cari nama. Dalam melayani pekerjaan Allah, gak usah cari nama. Kenapa? Karena dalam pelayanan kerajaan Allah, dalam pelayanan kita pekerjaan Allah, hanya nama Tuhan yang dipuji dan diagungkan. Kita hanya sebagai alatnya. Makanya kenapa Lucifer jatuh? Cari nama Bapak Ibu Saudaraku. Dia lihat Tuhan disembah dengan dahsyat. Dia juga pengen mencari nama. Makanya orang Kristen gak usah cari nama. Orang percaya yang melayani pekerjaan Tuhan gak usah cari nama. Hanya kita cari kemuliaan hanya untuk Allah. Dan yang berikutnya dikatakan persepuluhan. Tujuan dari ketaatan adalah surga terbuka dan berkat-berkatnya dicurahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perpuluhan ada dalam perjanjian lama, ada juga dalam perjanjian baru. Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini, perpuluhan bukanlah isu mengenai firman Tuhan lagi. Tetapi hari-hari ini perpuluhan adalah isu mengenai ketaatan. Makanya ketika kita taat kepada Tuhan dalam perpuluhan, Tuhan katakan, ujilah aku. Kalau Tuhan yang minta diuji, dia teruji, sudah teruji Bapak Ibu Saudaraku. Sudah teruji kasih setianya, sudah teruji berkatnya, sudah teruji penyertaannya, sudah teruji proteksinya, sudah teruji berkatnya dalam kehidupan kita. Makanya kita sebagai orang percaya, ketika kita dapat berkat, yang pertama yang kita lakukan adalah memberikan persepuluhan. Makanya hari-hari ini kan gampang. Ada nomor rekening gereja. Kalau nggak hafal, ada barcode Bapak Ibu Saudaraku, scan. Makanya perpuluhan jangan pernah lakukan namanya penundaan. Kalau penundaan pasti kegagalan. Kenapa? Banyak barang-barang cantik di toko oren Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita bisa mulai membandingkan. Saya kasihnya segini, coba saya beli barang-barang cantik, barang-barang bagus di toko oren. Dapat banyak. Makanya ketika kita dapat berkat, bukan cuma gaji, kita dapat berkat, kita langsung ingat bagian Tuhan 10%. Cari barcode gereja, cari rekening gereja, lakukan. Jangan ditunda supaya kita bisa melakukannya. Supaya kita nggak gagal memberikan persepuluhan. Dan yang berikutnya adalah properti Tuhan. Pelayanan yang diawali dengan kemurnian hati akan hancur dan dinodai oleh hasrat, keinginan, dan ambisi untuk menguasai dan memiliki aset kepunyaan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, gereja kita khususnya, gereja His Grace Church, ya, oleh gembala sidang kita, ya, kita punya yayasan. Jadi properti gereja bukan atas nama pribadi, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan atas nama orang pribadi, tapi properti gereja atas nama yayasan. Kalau namanya yayasan, berarti dia bukan lembaga profit, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dibutuhkan kerendahan hati bagi setiap kita hamba Tuhan yang melayani. Dan ketika Tuhan sudah memberikan kita aset, kita dengan kerendahan hati, kita mau untuk properti itu bukan atas nama pribadi kita, tetapi atas nama Tuhan melalui yayasan. Seperti yang dilakukan oleh gereja kita. Makanya ada 5 milik Tuhan yang gak boleh kita sentuh Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama pembalasan, yang kedua penghakiman, yang ketiga kemuliaan, yang keempat persepuluhan, dan yang kelima properti Tuhan. Menyentuh properti Tuhan artinya merencanakan untuk menerima murka dan hukuman Tuhan. Makanya kalau kita pelayanan kita nggak hitung-hitungan lagi Bapak Ibu Saudaraku. Kita pelayanan kita nggak membanggakan diri lagi.
Makanya orang percaya ketika dia ke gereja atau dia melayani pekerjaan Tuhan, kebanggaan pribadinya tolong dilepas. Bapak Ibu Saudara, mau dia orang kaya, mau dia punya jabatan, mau dia punya jabatan tinggi, mau dia direktur, apapun jabatannya, kita tanggalkan untuk kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Kenapa? Karena kita sedang menghadap Tuhan yang punya bumi, sorga, dan alam semesta. Apa yang kita dapat itu semua karena anugerah Tuhan. Makanya dikatakan di sini invisible citizenship. Artinya kita warga negara kerajaan sorga, tetapi kita nggak terlihat hanya dari sikap kita. 5 hal yang perlu dipahami tentang invisible atau yang tak terlihat. Citizenship adalah hak istimewa dari negara. Citizenship adalah pemberian terbesar dari negara kepada warganya. Citizenship diperoleh karena kelahiran. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita menjadi warga negara Indonesia, kenapa kita warga negara Indonesia? Karena kita lahir di Indonesia, ketika kita lahir, kita mendapat legalitas dari pemerintah. Makanya kita punya namanya akta lahir. Kita punya namanya akte lahir. Ketika kita sekolah, kita punya ijazah. Artinya kita sebagai citizenship, kita punya hak istimewa karena kita punya bukti-bukti. Kita punya legalitas identitas kita, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai warga negara kerajaan sorga, warga negara dunia, warga negara Indonesia. Dan berikutnya, citizenship kewarganegaraan kerajaan Allah diperoleh karena pertobatan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertobatan dilakukan setiap hari dalam hidup kita. Karena kita adalah buatan Allah. Amin. Pertobatan dilakukan setiap hari supaya suasana kerajaan sorga turun. Kita menjadi warga negara kerajaan sorga yang berimpact di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Makanya mari kita melakukan pertobatan setiap hari. Mungkin hari ini hati kita menyimpan dendam. Ampuni Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma lepaskan, ampuni. Kalau hari-hari ini mungkin hati kita iri hati kepada orang lain. Bapak Ibu Saudaraku. Makanya kalau ada orang yang berhasil, kalau saya tahu, saya langsung kasih selamat Bapak Ibu. Congratulations. Apalagi kalau kita bukan anak muda lagi ya. Maksudnya sudah dewasa Bapak Ibu Saudaraku, sudah menikah, tapi kalau punya klub favorit, klub bola. Kalau klub kita kalah, klub lainnya menang, kita kasih selamat. Supaya enggak iri Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Walaupun klub saya, klub kebanggaan enggak dapat apa-apa musim ini Bapak Ibu Saudaraku. Kita enggak punya iri hati, kita enggak punya dendam dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hati kita mengalami pertobatan setiap hari. Hidup kita mau memancarkan kehidupan dari hati kita. Kita mau mengisi sumber kehidupan kita, hati kita dengan pengampunan. Kita mau mengisi dengan sukacita. Kita mau mengisi dengan damai sejahtera. Kita mau mengisi dengan hidup damai dengan semua orang. Supaya apa? Supaya terlihat bahwa kita adalah warga negara kerajaan sorga. Kita warga kingdom citizenship. Karena kita bisa mengampuni. Mengampuni gak gampang. Melepaskan dendam. Kita gak mau balas dendam kepada orang lain gak gampang. Melepaskan iri hati gak gampang. Melepaskan sakit hati gak gampang. Tapi kalau orang yang gak bisa melakukan itu, dia cuman sekadar member. Tapi kalau dia mampu mengampuni, dia mampu melepaskan pengampunan, dia nggak mau dendam, dia nggak mau iri hati, dia nggak mau sakit hati, dia hanya mau mengisi hatinya sebagai sumber kehidupan hanya dengan pengampunan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kebenaran. Dia adalah kingdom citizenship. Makanya jagalah hatimu, jagalah hati. Nggak usah diteruskan Bapak Ibu Saudaraku. Tapi itu adalah satu nyanyian yang sangat bagus. Satu nyanyian yang luar biasa. Jaga hati kita. Ada pertobatan setiap hari. Dikatakan yang kelima, setiap warga negara berhak menerima
penyertaan, perlindungan, dan penyediaan dari kerajaan surga. Setiap warga negara berhak menerima penyertaan, perlindungan, dan penyediaan dari kerajaan surga. Kalau kita sudah mengubah hati kita sudah membawa suasana kerajaan surga terjadi di bumi. Damai sejahtera, kebenaran, sukacita. Kita sudah menghadirkan kerajaan surga. Kita sudah membawa impact kerajaan surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, di muka bumi. Kita menjadi warga negara kerajaan surga, bukan sekadar member biasa, tetapi kita berdampak bagi banyak orang. Menjadi terang di tempat yang gelap, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Janji firman Tuhan, ada garansi dari kerajaan Allah. Ada penyediaan, ada penyertaan, ada perlindungan dari Tuhan. Ada namanya kingdom protection. Seperti yang kita pelajari di waktu lalu. Kenapa? Karena kita sebagai warga negara kerajaan surga. Dengar baik, kita bukan hanya warga negara kerajaan Indonesia di muka bumi, tapi sebagai orang percaya, kita bukan sekadar member orang percaya biasa, tetapi kita adalah kingdom citizenship yang percaya menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan suasana kerajaan surga di muka bumi. Amin. Makanya mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ajak kita lakukan pertobatan setiap hari. Lakukan metanoia, perubahan pola pikir setiap hari. Supaya hidup kita mengalami perubahan demi perubahan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa.